Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 242131. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi saya, yaitu dengan mata kuliah Etika Administrasi Publik, yang mana dosen saya dan Bu Ramadhana Fikri Helmi, SAP, MPR. Baik, materi yang saya akan bahas kali ini ialah yaitu manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar peranata pembangunan. Etika administrasi negara di samping digunakan sebagai pedoman, acuan, referensi administrasi negara, dapat pula digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap, perilaku, dan kebijakan agar dapat dikatakan baik atau buruk. Pertimbangan-pertimbangan etika sama sekali bukan merupakan langkah mundur, tetapi justru merupakan upaya untuk menemukan peranata pembangunan yang berwatak dan bermoral, serta mendapatkan bentuk interaksi yang ideal antara aparat negara dengan setiap warga negara. Hal ini disebabkan karena masalah etika negara merupakan standar penilaian administrasi negara mengenai tindakan administrasi negara yang menyimpang dari etika administrasi negara atau maladministration, dan faktor yang menyebabkan timbulnya maladministrasi dan cara mengatasinya. Law enforcement sangat membutuhkan adanya akuntabilitas dari birokrasi dan manajemen pemerintahan sehingga penyimpangan yang akan dilakukan oleh birokrat dapat terlihat dan terakuntabel dengan jelas sehingga akan memudahkan law enforcement untuk menata ulang manajemen pemerintahan Indonesia yang sehat dan berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance dan berdasarkan pada nilai-nilai etika administrasi negara. Beberapa manfaat etika adalah sebagai berikut. Pertama, dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Dua, dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang tidak boleh dirubah. Ketiga, dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat. Yang keempat, dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Selanjutnya, keterkaitan etika dan proses pembangunan. Untuk memastikan proses pembangunan berjalan baik diperlukan etika dalam setiap tahapan pembangunan. Yang kedua, etika digunakan sebagai landasan proses pembangunan dimulai. Yang ketiga, proses pembangunan merupakan langkah yang sangat sensitif, sehingga diperlukan etika dalam setiap prosesnya untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan yang ada. Ciri-ciri perencanaan yang dianggap baik. Yang pertama, tersusun secara lengkap, termasuk sektor swasta. Yang kedua, memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu. Yang ketiga, merinci tujuan dan prioritas pembangunan. Yang keempat, menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan. Yang kelima, strategi kebijakan bersifat spesifik. Yang keenam, berisikan perencanaan kebutuhan investasi. Yang ketujuh, membuat proyeksi selama periode perencanaan. Yang kedelapan, mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan pembangunan lainnya. Baik, terima kasih atas menonton dan melihat hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.